Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan sahabat semua, semoga kita selalu dalam keadaan baik-baik saja, selalu mendapat lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Juga saya ucapkan terima kasih kepada para viewer yang telah menonton video saya. Jangan bosan ya, tolong terus didukung biar ya channel-channel di daerah yang memang tidak bagus pun juga bisa orbit, sehingga kita bisa mengabarkan tentang daerah kita menjadi lebih maju. Berikutnya teman-teman, sesuai dengan judul ini, saya sampaikan pada teman-teman YouTuber pemula seperti saya, kemudian yang mau menjadi kreator YouTube, juga kepada masyarakat sebenarnya seperti apa sih jadi YouTuber itu. Jadi gambarannya YouTuber itu besar-besar iya bagi yang channelnya besar dan penontonnya sudah jutaan, itu memang ya banyak, tapi jutaan YouTuber yang kecil-kecil seperti kita. Nah gini teman-teman, ya, jadi saya itu memang kan gini hobinya sejak dulu waktu masih muda sampai sekarang itu kan nyanyi sejak sengaja kita ya coba-coba menjadi kreator itu cover lagu. Wah, tapi setelah perjalanan kan tidak gampang ya, mencari 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Ya karena pemula kita belum tahu apa-apa, kita minta kepada teman. Terus kemudian akhir-akhir belakang itu tahu namanya saling sub ya, supaya bisa segera 1000 subscribe. Setelah subscribe 1000 ternyata jam tayang baru sedikit sekali. Gimana ini? Akhirnya saya dengan teman-teman ya, salah satu cara ditonton sendiri. Saya sampai beli smartphone banyak ini untuk melihat sendiri. Karena kalau mau beli itu saya juga tidak berani itu yang kalau membeli itu kan setelah itu tidak nonton, apa gunanya ya. Ya tapi kalau teman-teman yang penting 1000 dulu kemudian berjuang setelah monetis juga tidak apa-apa. Itu katanya kreator-kreator besar ya. Akhirnya 2,5 bulan yang lalu saya monetis, alhamdulillah, per lagu monetis. Pikir saya, nah ini teman-teman, pikir saya setelah monetis itu kalau video-video saya melihat ada yang 1000, 1500 sampai 4000. Pikir saya setelah monetis penontonnya lebih banyak, tapi kenyataannya justru menjadi sedikit, nggak tahu karena mungkin dulu banyaknya kan kita sambil melihat sendiri, sehingga kan mungkin penonton alami terpancing ya, kalau katakanlah kita melihat dengan 30 akun ternyata bisa mendapatkan 300-400 akun. Seperti itulah. Sekarang masalahnya seperti judul saya, jangan lakukan ini. Kemudian teman-teman mungkin sama ya. Jadi kalau sudah monetis harapannya kan kita dapat cuan, dapat dolar. Ternyata tidak segampang itu. Dan tidak semua YouTuber sulit. Ada juga yang 1 bulan, setengah bulan sudah dapat, karena beda-beda dan rezekinya juga berbeda teman-teman. Nah setelah itu perjalanan tiap hari melihat dolar itu sedikit sekali. Akhirnya saya mendapatkan informasi, teman-teman lihat sendiri nggak apa-apa, yang penting jangan pakai akun yang ada channelnya. Nah kalau kita sudah monetis kemudian tiap smartphone itu menggunakan paketan, kan secara ekonomi rugi ya. Channel kecil itu dapatnya berapa kan begitu ya. Nah akhirnya saya lakukan. Saya beli paketan 1, saya lihat dengan 4 HP. Ya lumayan aja berjalan ya, berjalan.
dari melihat hanya 25 sampai 30 akun itu tahu-tahu menjadi 300, 400, 500, 600. Dolarnya naik, alhamdulillah sudah 1 bulan yang lalu sudah hampir 10 dolar. Senang sekali teman-teman, 10 dolar oleh bayaran kok Amerika ya. Jadi baru 10 dolar dapat gajian dari Amerika. Kan itu betul katanya dari Amerika ya. Keesokan harinya saya lihat kena spam teman-teman. Kena spam artinya dolar-dolarnya bisa melaku timi-timi itu hilang, tinggal sedikit. Jadi tinggal sisa waktu itu yang belum kita mengenal ini. Sakit rasanya kan ya. Dan anehnya lagi, setelah itu naiknya sulit sekali, berminggu-minggu tidak tambah, padahal viewernya tambah terus. Apalagi jadi video-video yang kena spam tadi, yang dolarnya mulai turun, itu tambah views tapi kok tidak tambah dolarnya. Apakah nggak tahu ya, itu kan urusan YouTube, apakah coret merah. Nah terserah Anda, misalnya seperti itu, apa itu video dihapus, kemudian nanti dimodifikasi, apa covernya diganti atau gimana, atau mungkin biar di situ saja untuk kenang-kenangan ya, untuk kenang-kenangan, biar suatu hari kita jadi kreator YouTube yang gaptek, yang dari nol seperti ini. Akhirnya begini teman-teman, yes, ya menurut saya kita gunakan untuk hiburan saja, Tujuan kita mencari hiburan diri sendiri, kemudian syukur bisa menghibur masyarakat yang menonton, ya, dan syukur suatu saat nanti akan dapat rezeki dari itu. Tidak ada satu kesuksesan yang jalan mulus, mesti mengalami berliku-liku. Nah, alhamdulillah sekarang sudah mulai naik, tapi tidak secepat dulu. Sudah mulai naik ini baru 2 minggu ini mulai naik lagi. Tiap hari saya lihat lumayan nambah. Mudah-mudahan nanti segera bisa dapat pin ya teman-teman, doakan, dan saya akan mendoakan Anda semua. Kemudian setelah itu dapat 100 dolar, bisa mendapatkan bayaran gajian dari Amerika ya. Gitu. Jadi kemudian kesimpulannya, setelah monetes, ibaratnya kita sekolah itu sebenarnya peranannya setelah monetes. Kita harus sadar-sadarnya bahwa subscribe kita tidak murni. Dari minta-minta yang setelah itu tidak melihat, kemudian dari saling sub, campur saling sub, yakin itu tidak melihat. Kemudian orang yang subscribe asli pun tidak tiap hari menonton. Kemudian yang selanjutnya, karena kita channel kecil, kita belum sepenuhnya mendapatkan rekomendasi dari YouTube, apalagi spam. Spam itu menurut saya semacam hukuman ya, jadi dihukum. Tetapi kemarin saya cari informasi, tetap semangat untuk menutupi spam, harus selalu produksi, membuat video-video berikutnya, biar YouTube itu tetap ini semangat. Dan jangan lakukan itu, misalnya pun melihat ya pakai smartphone yang ada paketannya satu saja, dan jangan melihat channel kita bertubi-tubi. Katanya tutorial yang sering saya lihat, melihat channel besar, kemudian kita melihat lagi channel besar, selalu begitu katanya. Tapi betul ini saya lakukan ya, mulai ada peningkatan. Dan yang selanjutnya kita jujur memang ya YouTube kita atau video kita memang ya harus sadar, kita harus introspeksi, belum baik. Sebenarnya sih kita bisa membuat video baik, tapi membuat video baik itu kan juga bermodal ya teman-teman. Nah nanti kalau sudah dapat gajian, kita rapikan, kita pikir-pikir betul dikala kita membuat video. Saya kira demikian teman-teman. Sekali lagi jangan lakukan seperti yang saya lakukan. Lakukanlah yang aman-aman saja,
walaupun berjalan agak panjang, tetapi suatu saat pasti ada hasilnya. Demikian teman-teman, apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya, bagi Anda semua, dan ini juga untuk edukasi kepada para penonton bahwa jadi YouTuber itu tidak segampang yang kita bayangkan ya. Kita juga biaya, tenaga, dan modal, tapi untuk mencapai ya mendapatkan penghasilan tidak gampang. Tapi menurut saya tetap harus berjuang, semangat. Demikian teman-teman, ada kurangnya minta maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.